Pertemuan Pak Pram dan Bu Mega itu juga meniupkan wacana menjadikan Mbak Puan sebagai wakil presiden. Terus Gibran kemana dong? Tidak terlihat ada orang PDIP di Hambalang dalam acara yang katanya adalah semacam wawancara fit and proper test tidak resmi untuk calon menteri di kabinetnya Pak Prabowo. PDIP sendiri menjadi satu-satunya partai peraih kursi di legislatif yang belum bergabung ke bakal kabinet Pak Pram nanti. Bersamaan dengan pertemuan itu, isu pertemuan Ibu Mega dan Pak Pram juga makin santer. Katanya pertemuan bakal dilakukan sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober nanti. Kabar pertemuan ini ternyata masih jauh lebih menghebohkan, lebih ditunggu-tunggu daripada berita undangan calon menteri ke Hambalang. Mengapa? Nggak tahu. Mungkin ada yang panas dingin, deg-degan menunggu apa keputusan dari pertemuan keduanya. Rencana pertemuan keduanya sudah disebut-sebut sejak Pilpres selesai dan sampai hari ini belum terrealisir. Meski banyak yang menduga keduanya sebenarnya sudah bertemu tapi dirahasiakan. Isu ini terasa setelah Undang-Undang Pilkada gagal diundangkan berkat ketidakhadiran anggota-anggota DPR dari Gerindra. Diduga memang ada perintah khusus dari Pak Praps. Peristiwa ini menguatkan rumor kalau Pak Praps dan Bu Mega sudah bertemu. Karena mendadak PDIP dan Gerindra satu haluan, satu suara dalam urusan Undang-Undang Pilkada. Rencana pertemuan makin santer setelah Puan Maharani ikutan mengiyakan. Bahkan dikatakan Pak Pram dan Bu Mega bakal makan bertemu sambil makan enak bareng. Ini dia, Mbak Puan ini apa sedang kasih pengibaratan ya? Apa yang akan dimakan atau siapa yang mau dimakan? Atau cuma mau Getak Mulyono saja ya ini ya? Selama ini pengaruh dan cawe-cawe Mulyono dianggap sebagai penghalang pertemuan antara keduanya. Mendekati pelantikan Pak Pram, pengaruh itu makin lama makin hilang. Apalagi boleh dibilang Mulyono sudah habis dayanya. Sudah tinggal mengeluarkan sisa-sisa kekuatan terakhir. Walaupun kesannya jadi makin nekat dan garang, maklumin saja sih. Kalem, Mulyono itu seperti dinosaurus. Predator terkuat yang pernah ada di bumi yang disinyalir justru paling garang menjelang kepunahannya. Jelas Mulyono ketakutan sendiri dengan pertemuan itu. Prediksinya dia mungkin yang serem-serem merencanakan pemaksulan Gibran misalnya loh ya, atau minimal konspirasi untuk menjadikan Gibran benar-benar cuma ban serep seperti Mulyono dulu yang memperlakukan Ma'ruf Amin. Tentu ini bikin Mulyono prihatin kan. Mulyono tidak ingin Pangeran Gibran makan gaji buta dan hanya sekedar ya yang penting kelihatan ada gitu ya. Pertemuan Pak Pram dan Bu Mega itu juga meniupkan wacana menjadikan Mbak Puan sebagai wakil presiden. Terus Gibran kemana dong? Ya nggak tahu katanya saya. Intinya keinginan masyarakat untuk mengganti wakil presiden terpilih dengan yang lebih populer, yang lebih layak memang menguat. Apalagi dengan adanya kasus Fufu Fafa dan cara naiknya yang melanggar konstitusi itu. Siapa pengganti Gibran? Kita lihat perkembangannya nanti. Ngomong-ngomong, kalau benar yang ditransfer GoPay dan OVO itu akun milik Gibran, dapat banyak dana dong ya dari masyarakat. Bagus loh kalau bisa dipakai buat berbagi dengan susah kayak Jumat Berkat kayak apalah. Ketakutan Mulyono itu bisa dibilang berlebihan. Dengan tidak datangnya orang-orang PDIP, bisa kita tafsirkan kalau PDIP masih konsisten untuk menjadi oposisi. Walaupun seperti kata Oli Dodo Kambe, PDIP masih belum memutuskan bakal berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Jika PDIP bergabung ke koalisi pemerintah, keduanya dipastikan akan rugi. Prabowo butuh check and balance dalam menjalankan pemerintahan. Ini cuma bisa dilakukan dengan objektif dari luar. PDIP sendiri bisa dinilai tidak konsisten dan dianggap sebagai partai yang pragmatis, tidak mengedepankan ideologinya, kalau jadi bergabung loh ya. Bila semua partai masuk dalam pemerintahan, berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, membuat sikap kritis jadi mandek. Sehingga suara rakyat, keinginan rakyat tidak ada yang mendengar dan memperjuangkan. Hasilnya yaitu tadi, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Undang-Undang KPK yang tahu-tahu sudah diundangkan tanpa ada telaah kritis, bahkan juga soal IKN yang bikin Mulyono sekarang lepas tangan. Di lain pihak, Undang-Undang Perampasan Aset sampai saat ini gagal diundangkan. Dan buzzer-buzzernya Mulyono malah menyalahkan PDIP.
Padahal kekuatan PDIP tidak sampai 30% di parlemen. Dan Mulyono selaku pemerintah buru-buru mau mengajukan undang-undang perampasan aset. Apes-apes bisa kena anak, mantu, dan kroninya sendiri. Yang jelas, pelantikan MPR oleh DPR pagi ini membuat kita melihat Ahmad Mujadi ditunjuk sebagai ketua MPR. Sedangkan Puan Maharani kembali menjadi ketua DPR. Kemungkinan besar inilah kerjasama Gerindra dan PDIP lagi. Lalu, di manakah Golkar? Sejak pengalihan ketum Golkar pada tangan kanan Mulyono, rasanya partai yang satu ini sedang terombang-ambing. Mungkin di internalnya pun sedang bergolak. Mengingat ternyata Mulyono belum bisa masuk ke partai itu, baik sebagai ketum ataupun dewan pembina. Artinya, meski Bahlil sebagai agen Mulyono berhasil diketua umumkan, ada perlawanan terhadap Mulyono di dalam partai. Kadernya pun banyak yang mendukung calon-calon kepala daerah di luar Kim atau calon Golkar. Nurul Arifin dan Mutia Hafid misalnya, keduanya jelas-jelas mendukung Pram Rano dan Buka RK yang kader Golkar. Ingat, tetap waspada. Temuan terbaru dari kasus pembubaran diskusi secara paksa oleh kelompok preman dan dibiarkan aparat kepolisian menunjukkan bahwa salah satu pelaku preman ternyata pernah menghadiri acara Partai Golkar. Bukan tidak mungkin dia bahkan anggota partai. Dia pula yang tertangkap kamera cium tangan pada oknum polisi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pengacara mereka Gregorius Upi mengatakan kalau acara diskusi itu tidak memiliki izin. Kemudian dicurigai untuk menggagalkan pelantikan Prabowo Gibran, menjatuhkan legitimasinya Jokowi. Nah, kena ini. Kita tahu siapa di balik pembubaran diskusi itu kan? Meski pengacara menolak mengatakan para preman itu dibayar, minimal kita bisa paham. Kemungkinan besar mereka itu suruhannya Mulyono. Kalau mereka menolak dibilang suruhan, minimal bisa katakan mereka ini orang yang sangat sayang pada Mulyono sampai membela habis-habisan. Mengapa bisa sesayang itu? Ya mungkin karena karisma Mulyono yang begitu besar sehingga kalau mereka tidak membela bisa kualat dan dikutuk jadi kodok. Dari situ, kasus pembubaran diskusi itu kita bisa melihat benang merah antara Golkar dan Mulyono. Mulyono kemungkinan besar memang bisa mengendalikan partai penguasa Orde Baru yang terkenal selalu pragmatis dan tidak pernah beroposisi itu. Benang merah Mulyono dan Golkar ini membuat kita mempertanyakan usulan menggebu-gebu dari Partai Golkar untuk menghapus nama 3 presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur dari TAP MPR. Oke lah kalau urusan Soekarno dan Gus Dur. Tidak ada kasus hukum yang melibatkan keduanya. Kasus Bulogate yang melibatkan Gus Dur tidak terbukti adanya indikasi pidana. Apalagi Soekarno berjasa besar sebagai proklamator dan pendiri bangsa ini. Gus Dur sendiri terkenal sebagai tokoh terdepan dalam merawat keberagaman Indonesia. Sebaliknya, Soeharto punya sejumlah kontroversi, mulai dari pembungkaman demokrasi dan terutama terlibat kasus-kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR itu seakan menodai semangat reformasi 98. Apalagi sampai saat ini, Soeharto masih menegakkan kasus-kasus hukum yang belum selesai. Walaupun Bamsud sebagai ketua MPR berjanji akan ada pernyataan tertulis dari MPR kalau kasus hukum Soeharto akan terus diselidiki. Ada rumor Partai Golkar berkeinginan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Selama ini keinginan itu terganjal oleh TAP MPR tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Tentu saja pro dan kontra ini di seputar isu ini makin marak. Mulai dari ingin berkuasanya lagi Orde Baru, pengaburan sejarah, dan yang terbaru agak mengejutkan karena lagi-lagi melibatkan Mulyono. Dilansir dari Tempo, sejumlah tokoh dan pengamat politik menilai penghapusan TAP MPR ini menyangkut ketiga presiden itu berkaitan dengan penyelamatan Mulyono. Kasus-kasus yang diduga bakal dengan mudah menyeret Mulyono ke penjara sudah menunggu, mulai dari IKN yang bakal mangkrak, hutang negara yang menumpuk, dan menurunnya kondisi ekonomi serta demokrasi Indonesia. Indeks pertumbuhan ekonomi yang jauh menurun dibanding dekade sebelumnya, serta indeks persepsi demokrasi yang juga melorot. Semua kasus ini bakal memerlukan nuansa pengampunan dari MPR yang mewakili rakyat Indonesia terhadap mereka-mereka yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Termasuk dalam hal ini Mulyono yang akan segera lengser 20 Oktober nanti. Aduh Pak, kok sejauh itu sih mikirnya? Kita saja belum berpikir sejauh itu loh, mau mengampuni atau mengadili. Kok situ sudah ketakutan sendiri. Jangan-jangan ini salah satu tujuan Mulyono menguasai Golkar. Selain untuk kendaraan politik anaknya yang sudah jelas-jelas bukan lagi seorang bandeng. Untuk menyelamatkan kasus-kasusnya, syukur-syukur bisa
memperpanjang kekuasaan. Eling Pak, eling. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.